Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya ya teman-teman ya, Suwanto Al-Jafi di channel Suwanto Al-Jafi. Seperti biasa saya akan membahas seputaran dengan penyakit asam lambung gut anxiety psikomatis. Kenapa saya membahas tentang penyakit ini? Karena ternyata banyak sekali ya teman-teman yang mengalami penyakit ini ya. Kalau saya sudah 4 tahun ya, 4 tahun lebih mengalami, sudah pernah sembuh, kemudian kambuh lagi. Nah, ini proses penyembuhan kembali. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara mengatasi nyeri, kembung, rasa sakit di perut ya, tanpa obat, tanpa herbal ya. Nah, ini nanti saya beri contoh ya, langsung contoh supaya nanti teman-teman yang sedang mengalami keluhan di perut ya, di ulu hati, perut, ya ini melilit, kram, kaku, perutnya keras ya, kemudian mual, pokoknya sensasi di perut yang nggak enak ini nanti dapat kita redakan tanpa obat, tanpa herbal ya. Ini bukan bermaksud untuk menggurui ya teman-teman. Ini hanya sebagai cerita saja, cerita pengalaman pribadi saya ketika saya mengalami sakit di ulu hati, kemudian perut sakit yang luar biasa ya. Ini saya dapat saya redakan ya dengan tanpa obat, tanpa herbal. Kenapa saya melakukan tanpa obat? Kebetulan ya teman-teman ya, setiap kali saya minum obat lambung itu justru perut itu semakin sakitnya luar biasa ya, semakin sakit luar biasa, sehingga saya putuskan untuk tidak meminum obat, karena ya ini tidak kuat merasakan sakitnya. Nah, akhirnya saya mencari alternatif lain ya, mencoba bertanya kepada orang yang sudah pernah mengalami sakit ya, dan banyak yang menyarankan menggunakan kompres air panas di dalam botol. Nah, sebelum saya lanjutkan, mohon untuk di subscribe ya teman-teman ya, karena subscribe itu mudah, gratis ya, tidak perlu mendaftar, tidak perlu bayar, tinggal klik tombol subscribe. Karena dengan Anda subscribe itu tentunya jujur ya, buat saya itu menjadi senang, karena video saya dapat berkembang. Kalau saya senang, imun saya bertambah. Kalau imun saya bertambah, kesehatan saya akan lebih baik lagi teman-teman ya. Mohon subscribe dan like-nya ya teman-teman. Kalau yang mau bertanya silakan bisa di kolom komentar. Nah, langsung saja ya teman-teman ya. Nah, caranya bagaimana untuk mengompres perut menggunakan air panas di dalam botol. Nah, ini ya sudah saya sediakan. Ini pakainya botol bekas ya. Botol bekas, kita isi air ya. Airnya nggak usah dicampur air dingin, langsung ya, air dari termos ya, air dari termos. Masukkan ke dalam botol, nggak usah penuh ya, cukup setengahnya aja atau seperempatnya juga boleh ya. Kemudian atasnya ditutup pakai plastik dan karet. Kenapa tidak saya menggunakan penutup aslinya? Karena nanti rembes biasanya kalau pakai plastik dan karet ini lebih aman ya, lebih aman sehingga tidak rembes nanti, karena buat ngompresnya pakai ini. Nah, caranya sangat mudah ya teman-teman. Teman-teman tinggal menempelkan ya. Kalau masih panas seperti ini baru diisi masih panas, teman-teman pakainya kaos ya. Kaos ini tempelin aja di kaosnya, bagian perut yang nggak enak lah, yang melilit, yang sakit, yang kembung, yang keras, yang nyeri, ini tinggal ditempelin aja seperti ini ya. Ditempelin di sini, misalkan ulu hatinya tinggal tempel di sini ya, sampai betul-betul rasa sakitnya itu berkurang ya, sampai betul-betul rasa sakitnya berkurang. Proses ini biasanya kalau saya lakukan itu kadang-kadang sampai 3 kali 4 kali ganti air ya. Jadi saya pakai kompres terus nanti sampai airnya dingin
Nah, kalau airnya sudah agak dingin, ini tidak ada di kaos, tapi langsung saya tempelkan di kulitnya. Nah, kalau sudah tempelkan di kulitnya, rasanya agak lebih enak lagi. Ya, ini jadi perut yang sakit itu, yang melilit, yang apa namanya, yang begah, yang kembung, ini tempelin ini aja, tempeli, nanti akan berkurang. Nah, ini dilakukan sesuai kebutuhan ya. Kalau dirasa 3 kali kok masih rasa sakit, ya diulangi lagi aja. Bukan masih sakit, diulangi lagi aja. Nah, biasanya perut ini apa namanya, sensasinya muncul itu biasanya satu karena kita stres. Itu biasanya nanti asam lambungnya naik, kemudian kita salah makan. Ini juga nanti bisa sakit lagi. Kemudian kita kurang olahraga juga bisa ya. Kurang olahraga nanti juga perutnya kembung ya. Karena kalau kurang gerak itu kan akhirnya energi kita itu tidak keluar ya teman-teman. Masih di dalam tubuh, sehingga pencernaan itu kayaknya pencernaannya itu tidak menyerap makanan, sehingga makannya terlalu lama di perut. Kalau kita buat aktivitas itu biasanya kan perut cepat kosong ya, cepat kosong. Tapi ya nanti kalau perut kosong, kalau teman-teman jangan sampai ngerasain sakit ya, ngemil lah pakai ketela pohon rebus atau apa ya, yang penting di perut yang nyaman ya. Pokoknya prinsipnya makan apapun silahkan, yang penting di perut nyaman. Kuncinya bukan di mulut ya, kuncinya di perut nyaman. Apapun yang dimakan kemudian di perut bikin nyaman, itu dimakan aja. Kalau saya biasanya pakainya itu ketela pohon ya, ketela pohon direbus. Tapi saya makannya waktu sudah dingin ya, nggak pas panas. Kalau panas kan itu masih banyak apa asapnya, masih banyak apa asapnya, sehingga bisa memicu kembung nanti. Tapi kalau sudah dingin aman itu teman-teman. Yang penting jangan terlalu banyak lah, makan 1 potong atau 2 potong cukup. Nanti kalau sudah kerasa lagi, makan lagi 1 potong atau 2 potong. Soalnya kalau keseringan nanti apa namanya, berat badannya cepat naik gitu teman-teman. Saya seperti itu ya, karena nggak kekontrol. Dalam 1 minggu berat badan saya naik 3 kilo teman-teman. Karena itu sering itu, pagi makan normal, siang makan normal, malam makan normal, tapi di sela-sela makan itu saya sering makan ketela pohon. Misalkan ya, saya makan jam 7, nanti setengah 9 itu saya makan, nanti jam setengah 11 saya makan lagi, seperti itu. Ya perutnya nggak sakit, tapi dampaknya itu jadi apa, berat badannya naik cepet ya, naiknya cepet banget itu ya. Jadi pakainya ini ya. Nah, kompres botol ini ya teman-teman ya, selain untuk perut ya, ini kan yang namanya yang orang yang kena GERD anxiety psikomas ini kan, yang tegang kan tidak hanya perutnya saja ya, kadang-kadang leher ya, kadang-kadang di dada. Nah, ini juga bisa nih, misalnya dada kita tegang ya, ototnya kaku. Nah, kalau sensasi di apa namanya, di dada ini karena yang tegang otot ini ya teman-teman, otot dada kiri ini, sehingga nanti ini semakin panik itu kalau misalkan teman-teman yang belum pernah EKG. Kalau sudah pernah EKG kan sudah mantap itu ya, saya bukan jantungnya, saya baik-baik saja. Berarti ini karena penegangan otot saja. Nah, ini dikompres saja teman-teman. Tinggal dikompres pakai air panas di dada yang nggak nyaman. Di leher juga sama ya. Leher yang kaku juga bisa dikompres pakai ini. Insya Allah teman-teman ini nanti akan meringankan ya, meringankan rasa sakitnya, rasa pegalnya, tanpa obat ya, tanpa herbal. Dan reaksinya cepat ya kalau pakai ini. Nggak nunggu besok atau lusa, nggak, ini langsung enakan ya. Jadi ketika begitu dikompres sampai 2-3 kali lah ya, 3 kali itu nanti langsung enak. Syukur-syukur teman-teman kalau waktu ngompres sampai keluar keringetnya ya. Jadi kalau dikompres sampai ini berkeringat ya, bisa ditambah ini ya, diulangi berkali-kali sampai 5 kali atau 7 kali, itu sampai lama itu nanti dia akan muncul keringat, itu pasti langsung enak sekali ya. Kalau nggak sampai berkeringat sih ya tetap enakan, cuma tetap paling enak itu pas waktu sampai keluar keringatnya. Itu ini di perut ya, perut itu dikompres sampai keluar keringatnya, itu pasti enak itu nanti. Ini teman-teman bisa dicoba ya teman-teman ya, yang mengalami keluhan sakit perut, kemudian perut melilit, perut tegang, kemudian perut perih ya,
jaga kembung. Nah, ini pakai kompres air panas ya di dalam botol. Ini murah dan apa namanya cukup efektif ya menurut saya. Pengalaman saya teman ya, barangkali teman-teman yang lain ada yang apa namanya punya pengalaman yang lebih baik ya silahkan untuk bisa di share dan komen. Nah, teman-teman yang apa namanya yang masih punya keluhan di stresnya ya teman-teman ya, stresnya ini pengalaman saya ya teman-teman ya. Ini caranya adalah yang pertama adalah yang pasti ya, yang pasti itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Jadi orang yang punya penyakit GERD, anxiety psikomatis ya, menurut saya teman ya, ini ada penyakit yang luar biasa baik buat rohani kita ya, buat rohani kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita penderita GERD anxiety ini dituntut untuk menjadi orang baik. Ya, kita dituntut menjadi orang baik. Mana tidak coba? Kita kalau seudon dengan diri kita sendiri ya, bukan kepada orang lain, diri kita sendiri, kadang-kadang dengan Allah. Nah, ini nanti kumat. Kita berpikir negatif misalkan ya. Misalkan contoh kita makan ya, nanti jangan-jangan kita kumat. Nanti jangan-jangan kumat. Nah, kumat beneran kan? Nah, ini kita itu dituntut untuk berhusnudon, dituntut untuk bersabar, dituntut untuk ikhlas ya. Pokoknya semua sifat-sifat negatif itu harus kita hilangkan dan kita harus memupuk sifat-sifat baik ya. Saya nggak tahu penyakit ini apa, yang jelas saya rasakan demikian ya. Semakin saya berpikir berpikir baik, saya merasakan bahwa kesehatan saya itu semakin meningkat. Tetapi ketika saya muncul khawatir, cemas, nanti ya sama itu nanti ngedrop lagi gitu. Sehingga kita yang yang menderita GERD anxiety psikopat ini wajib kita syukuri ya teman-teman, kita bersyukur karena diberi penyakit yang mana penyakit itu menuntun kita untuk menjadi orang baik, dipaksa kita menjadi orang baik. Saya yakin kalau mungkin kita nggak kena GERD anxiety ini, kita belum tentu bisa belum tentu punya sifat yang baik lah ya, misalkan husnudon ya. Nah, kita sering gitu ya, sering suudon kan. Kemudian kita juga mungkin tidak bisa dituntun ke sabar, ke ikhlas. Nah, orang yang punya GERD anxiety ini dipaksa ya oleh keadaan ya untuk menjadi orang yang baik. Sehingga teman-teman yang menderita GERD anxiety ini nggak usah bertanya-tanya saya kenapa, saya dosa apa, nggak perlu ya, nggak perlu. Kita jalani aja, kita nikmati ya, kita ambil sisi positifnya aja. Kita ambil sisi positifnya. Alhamdulillah dengan penyakit ini saya menjadi orang pribadi yang lebih baik, kan begitu ya. Minimal ya kita tidak melakukan kemaksiatan lah ya, kemaksiatan. Ya contoh paling mudah lah ya, kalau kita sudah waktunya sholat, karena orang yang punya GERD anxiety psikomatis ini kan dia biasanya kan selalu kebayang-bayang soal kematian, sehingga dia itu takut sama, wah jangan-jangan ini hari terakhir saya, jangan-jangan besok hari terakhir saya, jangan umur saya tidak panjang, sehingga tiap harinya selalu takut dengan kematian. Karena takut dengan kematian, akhirnya berpikirnya begini teman-teman, sebelum saya mati saya tidak ingin meninggalkan sholat misalkan. Akhirnya kita sholatnya tepat waktu, begitu masuk waktu sholat kita langsung sholat. Ketika kita mau melakukan kejelekan misalnya ya, kita mau marah sama orang, akhirnya wah buat apa saya marah, nanti malah bikin saya stres. Nah pokoknya dengan penyakit ini kita ini menjadi pribadi yang lebih baik teman-teman. Jadi teman-teman yang punya GERD anxiety, terlebih yang sudah bertahun-tahun ya belum sembuh ya, nah ini kita syukuri saja, kita jadikan ya penyakit ini ya, kita manfaatkan penyakit ini untuk membangun pribadi kita yang lebih baik. Insya Allah ya teman-teman, insya Allah teman-teman semua sembuh ya. Kalau nanti ketika sifat-sifat negatifnya kita sudah hilang semua, tingkat sifat-sifat positif, insya Allah
apa namanya, anxiety-nya hilang teman-teman, anxiety-nya hilang. Kalau soal yang GERD-nya ini asalkan jangan salah makan saja, insya Allah cepat sembuh ya. Saya ini berarti sudah sekitar 10 hari lah. 10 hari saya lepas total ya vitamin, obat. Karena kenapa saya lepas vitamin dan obat? Karena saya takut ya. Karena saya itu konsumsi obat kan udah cukup lama ya. Dari Madinah itu sudah minum obat hampir sebulanan lebih lah. Ya putusnya kemudian sampai di rumah periksa juga dapat obat yang sama ya. Itu juga saya akhirnya perutnya itu ketika minum obat malah sakit, ya. Akhirnya saya berhenti minum obat, hanya minum vitamin. Nah, selang 1 minggu sering minum vitamin itu saya ada keluhan ya. Air urinnya saya itu berbusa ya teman-teman. Pertama keluhan sakit di bagian bawah, perut bawah itu, di payuan, sama di boyok apa ini istilahnya ya. Nah ini saya kan akhirnya saya takut kenapa-napa dan ginjal saya, akhirnya saya berhenti itu. Saya berhenti minum vitamin, saya hanya menjaga pola makan. Makannya yang penting tidak bikin kambuh perut aja ya, yang penting tidak bikin kambuh perut dan yang bergizi ya teman-teman. Jangan sampai kemudian makannya hanya misalkan nasi sama sayur bening aja doang ya, jangan ya. Tetap ada protein ya, ada proteinnya, karena protein itu nanti yang membuat mengganti sel-sel yang mati ya. Kalau proteinnya rendah nanti ya kita nggak sembuh-sembuh juga. Nah protein yang bagus kalau pengalaman saya itu ya tempe, tahu, sama telur rebus ya. Jangan digoreng, telurnya direbus saja. Itu sih kalau menurut saya. Kemudian untuk daging ayam ya, daging ayam yang penting masaknya yang lunak, kemudian jangan digoreng ya, jangan dirobengnya, dimasak yang penting jangan digoreng lah. Banyaklah cara-cara memanfaatkan daging ayam yang tidak digoreng, dan makanya cukup dagingnya saja ya, jangan sama kulitnya. Biasanya di dada ya, daging dada itu saya kalau beli biasanya dada doang, dada. Itu kemudian untuk buah-buahan ya, yang penting buah-buahan yang tidak bikin kambuh lah ya, biasanya yang aman itu yang pepaya lah, pepaya aman. Nah kemudian buat teman-teman yang susah tidur ini ya, yang banyak yang tanya di susah tidur, kalau pengalaman saya susah tidur itu ada 2 hal yang mengganggu tidur. Itu ada 2 hal. Yang pertama adalah pikiran kita, yang kedua adalah perut ya, perutnya kita masih kambuh. Nah, penanganannya berbeda ya teman-teman. Kalau pikiran itu kita harus mengalihkan pikiran kita. Jadi kita contoh ya, kalau pengalaman saya itu sering mendengarkan ceramah-ceramahnya Gus Bahak ya. Gus Bahak itu saya dengarkan, itu nyampe saya itu tidurnya itu nggak sadar, tiba-tiba tidur aja itu ketika pikirannya masih kacau. Tapi kalau untuk yang perut yang kambuh, ini pakainya kompres. Kompres ini dikompres sambil tiduran. Itu nanti juga mereda, bisa tidur. Nah, jadi penyebab susah tidur itu untuk yang teman-teman penderita GERD anxiety itu ada 2 ya. Sepengalaman saya ada 2, gangguan pikiran sama gangguan perut. Asam lambungnya sedang naik. Nah, tinggal teman-teman nanti yang sakitnya mana. Kalau dua-duanya berarti ya ini dikompres perutnya sambil mendengarkan ceramahnya Gus Bahak bisa, atau ceramahnya KGI yang lain yang sifatnya yang bikin adem lah ya, yang ceramahnya bikin adem. Jangan mencari kiai yang ceramahnya itu malah nanti bikin kita semangat, kita nggak baru. Yang ceramahnya santai-santai aja, yang ceramah santai, yang adem, bikin kita rileks gitu aja. Atau mungkin bisa juga dengan mendengarkan musik-musik relaksasi juga bisa. Tapi kalau saya musik relaksasi itu nggak bisa, itu tetap nggak bisa tidur kalau saya. Saya lebih cocoknya itu pengajiannya Gus Bahak, kemudian pengajiannya guru saya itu Habib Rahman atau Pekalongan, itu juga itu sering saya ketiduran ya ketika mendengarkan ceramah-ceramah beliau ya, pikiran saya jadi tenang, rileks, nanti ketiduran sendiri dan cepat itu. Paling kalau saya itu 5 menit 10 menit mendengarkan ceramah itu langsung tidur, nggak tahu kenapa. Tapi kalau relaksasi sampai 1 jam, wah saya nggak bisa, itu tetap kebangun gitu teman-teman. Nah begitu teman-teman ya, untuk mengatasi perut yang sakit pakainya ini ya, air panas dimasukkan botol, kemudian untuk kompres. Nah ini kira-kira untuk
15 menit udah dingin ini, udah dingin. Sehingga nanti setiap 15 menit bisa diganti, 15 menit ganti ya sampai 4 kali atau 5 kali, ini nanti insya Allah perutnya akan mereda dan kita bisa rileks. Nah, untuk otot-otot yang lain, yang tegang lain yang juga bisa sama ya, misalkan di tangan atau di dada, di leher, ini juga bisa dipakai ya. Begitu teman-teman. Begitu ya teman-teman ya, mudah-mudahan pengalaman saya ini bisa menjadi wasilah ya, wasilah buat teman-teman semua yang sedang mengalami gangguan asam lambung, anxiety psikomatis. Nah, mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa sembuh, bisa pulih, bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.